Di dunia yang penuh dengan pertanyaan kompleks, carilah kedalaman pemikiran dan kekuatan kebijaksanaan. Bangkitkan semangat Anda untuk perubahan yang lebih baik. Selamat datang di program Magister Pemikiran Politik Islam. Bersiaplah menjadi pemimpin masa depan. Kepada Bapak Asep Muhammad Iqbal, saya persilakan. Terima kasih Bu Impiani. Biasa di bawah sini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa deh nggak kayak coba buka. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Hadirin sekalian, para peserta seminar pemikiran politik Islam, pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara sekalian pada seminar kali ini. Ini adalah momen yang sangat berharga dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Momen ini adalah forum bagi kita semua untuk mengetahui, memperluas wawasan kita tentang politik Islam dan juga pada saat yang sama seperti tadi disampaikan oleh Bu Impiani sebagai MC, ini adalah momen juga untuk memperluas jejaring kita, silaturahmi kita, dan mungkin peluang-peluang juga untuk melanjutkan studi kita ke jenjang yang lebih tinggi. Hadirin sekalian, pembicara kita hari ini adalah Profesor Ahmad Ali Nurdin. Sebelum saya mempersilahkan kepada Pak Ahmad Ali Nurdin untuk menyampaikan paparannya tentang topik hari ini, saya ingin memperkenalkan kepada hadirin sekalian profil singkat tentang pembicara kita. Pak Ahmad Ali Nurdin itu dari segi pendidikan menyelesaikan S1-nya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kemudian melanjutkan S2 di Australia di bidang Islamic Studies, kemudian melanjutkan Asian Studies S2 di NUS, National University of Singapore, dan juga menyelesaikan PhD-nya juga di NUS di Singapura pada bidang Asian Studies. Jadi kalau kita berbicara hari ini tentang bagaimana relevansinya politik Islam bagi perkembangan nasional, regional, dan global, maka pembicara kita hari ini adalah orang yang sangat tepat. Pada saat yang sama juga Pak Ahmad ini adalah guru besar di bidang politik Islam di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan beliau juga pada saat sekarang masih menjabat sebagai Dekan FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Hadirin sekalian, topik kita hari ini adalah relevansi pemikiran politik Islam bagi perkembangan kontemporer dunia yang ada hari ini, baik pada skala nasional, regional, dan global. Kita tahu bahwa mayoritas agama di negara dunia ini hampir kurang lebih setengahnya, seperempatnya, kurang lebih 50-an negara di dunia itu adalah negara Muslim. Nah, begitu juga negara kita adalah mayoritasnya Muslim. Nah, para politisi yang di Indonesia kebanyakan juga Muslim. Para eksekutif juga sama, yudikatif juga sama. Nah, pertanyaannya adalah, kira-kira kontribusi apa yang bisa ditawarkan oleh Islam bagi kita semua agama yang kita anut sekarang ini dalam merespon perkembangan sekarang ini? Kalau kita hari ini marah-marah terhadap politisi kita misalnya di DPR, yang menurut kita mereka itu kok bisa begitu ya, belum juga korun sebagainya, itu ada apa sebenarnya? Nah, mungkin di samping kita marah-marah dan kesal sama mereka, baik di bidang baik para praktisi politisi itu, baik di partai dan di DPR dan di edukatif eksekutif dan juga di dunia global lainnya, mungkin ada baiknya kita melihat ke dalam diri kita sendiri, apa yang kita punya sebagai umat Muslim, apa yang kita punya pada teks-teks keagamaan kita, apa yang bisa disampaikan dan disumbangkan oleh Islam dan Muslim dalam menyikapi perkembangan kontemporer ini. Nah, uh, pemahaman itu sangat penting supaya kita bisa tahu
bagaimana Islam berbicara tentang politik, bagaimana Islam berbicara tentang polisi, bagaimana Islam berbicara tentang demokrasi dan sebagainya. Maka hadirin sekalian, inilah momen yang sangat penting bagi kita semua. Kita akan melihat kira-kira apa relevansi pemikiran politik Islam bagi perkembangan kontemporer sekarang ini. Ini adalah seri satu dari seminar pemikiran politik Islam. Itulah pengantar singkat dari saya. Hadirin sekalian, selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada pembicara kita, Profesor Ahmad untuk menyampaikan presentasinya mengenai topik kita hari ini. Pak Ahmaduddin, Anda punya waktu sekitar 20-30 menit untuk menyampaikan PowerPoint. Silahkan, Pak Ahmaduddin. Di mute, unmute. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih Bapak moderator Pak Asep Muhammad Iqbal PhD dan juga tim di S2 Pemikiran Politik Islam, ada Bu Impiani dan kawan-kawan. Bapak dan Ibu sekalian, para peserta seminar, alhamdulillah pada pagi hari ini, meskipun di weekend kita bisa bersilaturahim akademik terkait dengan pemikiran politik Islam. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, meskipun melalui wahana Zoom. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bersilaturahim secara offline. Bapak dan Ibu bisa bersilaturahim ke fakultas kami, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Cipadung, Bandung, ya, Cibiru, Bandung. Bapak dan Ibu sekalian, saya diminta oleh Ketua Prodi S2 Pemikiran Politik Islam untuk berbicara terkait dengan tema yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Tema ini saya kira menarik dan relevan bagi melihat perkembangan kontemporer dan bagaimana pemikiran politik Islam merespon apa yang tengah berkembang di dunia modern, baik itu di level nasional, regional maupun internasional. Karenanya saya kira apa yang diberikan temanya sangat tepat yang diberikan oleh panitia. Saya izin share terkait dengan presentasi saya pada pagi hari ini, tetapi sangat disayangkan bahwa dalam waktu yang hampir bersamaan saya harus pergi ke tugas ke luar kota, tetapi mudah-mudahan dalam waktu 1 jam ini bisa cukup untuk kita sama-sama mendiskusikan terkait dengan pemikiran politik Islam. Ini tema yang diberikan oleh panitia kepada saya. Relevansi pemikiran politik Islam, pertama bagi politik kontemporer, kedua bagi krisis global, bagaimana pemikiran politik Islam merespon isu-isu krisis global, dan bagaimana nanti pemikiran politik Islam berkontribusi untuk membuat tatanan dunia yang lebih baik dari sisi ide dan pemikiran. Jadi ada 3 hal yang akan kita coba diskusikan. Saya hanya sebagai pemantik dan mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa berkontribusi terhadap diskusi pada pagi hari ini. Nah, saya kira diskusi ini dilatar belakangi dengan hadirnya S2 Magister Pemikiran Politik Islam. Jadi di fakultas kami ada
program S2 Pemikiran Politik Islam. Dan untuk mengenalkan prodi ini, saya kira kita perlu melihat bagaimana gambaran umum pemikiran politik Islam itu bisa berperan dan relevan bagi politik kontemporer, krisis global, dan transformasi tatanan dunia. Tadi Pak moderator sudah menyebutkan bahwa kalau kita melihat Indonesia aja secara sempit, misalkan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim, kemudian tentu para politisinya juga identik dengan mayoritas politisi Muslim. Tetapi kalau tantangan-tantangan yang dihadapi dalam konteks politik Indonesia, seolah-olah kita belum bisa melihat bagaimana kontribusi pemikiran para politisi Muslim itu terhadap respon terhadap isu-isu, baik itu isu politik nasional, isu kesejahteraan, isu keadilan, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira pemikiran politik Islam bisa berperan di sini. Bagaimana para politisi Muslim itu bisa berdasar kepada ide-ide pemikiran yang ada dalam tradisi Islam. Ya, karenanya pertanyaan pertama yang ada di benak saya adalah terkait dengan mengapa pemikiran politik Islam itu penting pada hari ini. Karenanya urgensi pemikiran politik Islam itu perlu kita lihat. Saya kira ada beberapa hal jawaban terhadap mengapa PPI itu penting. Pertama, kita paham bahwa mayoritas kita di Indonesia adalah mayoritasnya Muslim. Dan di dunia juga populasi berdasarkan Pew Research Center di Amerika mencatat bahwa 25,6% populasi dunia itu pada tahun 2020 itu adalah Muslim. Begitu juga kita punya organisasi OKI, organisasi Islam itu 57 negara menjadi anggota OKI. Nah, karenanya saya kira penting kita untuk menghadirkan pemikiran politik Islam sebagai respon, dan UPPI bisa membantu membaca politik Muslim modern tanpa reduksi dan stereotip. Jadi ini dunia Muslim itu beragam, saya kira dari sisi bentuk negara juga beragam, ada yang republik, ada yang monarki, ada yang mengikuti demokrasi, ada yang liberal, ada yang macam-macam. Ya, karenanya kita perlu melihat bagaimana politik Muslim di beberapa negara di dunia ini tanpa stereotyping. Karena kalau kita memakai kacamata teori-teori Barat, saya pernah menulis misalkan Islam as seen through the eyes of Western media, terutama di media Barat, maka mereka membaca dunia Islam itu dengan ada stereotyping. Makanya ketika terjadi misalkan serangan di Amerika 2001 terkait dengan terorisme, kemudian dilabelkan kepada Islam, sehingga stereotypingnya kurang baik. Padahal tidak semua atau hanya oknum tertentu saja yang melakukan kekerasan, tapi stereotyping itu ada. Nah, untuk melihat lebih objektif, maka diperlukan sudut pandang pemikiran politik Islam. Karena mengapa? Karena Islam sendiri saya kira sudah melahirkan nilai-nilai fondasi etika sosial kita, etika hukum, termasuk etika pemerintahan dan hubungan internasional. Itu dalam tradisi Islam itu sudah dibicarakan. Saya nanti akan menyebutkan bahwa tradisi keilmuan dalam Islam, pemikiran politik Islam itu juga sudah dibicarakan oleh ulama-ulama klasik, ya, bukan hanya ulama-ulama Muslim modern. Dan kita sebagai, dalam tanda kutip, sebagai penerus ulama-ulama terdahulu, sebagai orang Muslim, kita mempunyai kewajiban moral untuk menyampaikan bagaimana nilai-nilai Islam terkait dengan kekuasaan, terkait dengan stabilitas dunia, terkait dengan hubungan internasional, dan seterusnya dan terusnya. Nah, karenanya kita perlu mendefinisikan, membuat kerangka apa itu pemikiran politik Islam. Jadi kalau kita nanti masuk di program studi S2 pemikiran politik Islam, maka kita perlu mendudukan kembali apa itu pemikiran politik Islam. Nah, tentu karena pemikiran, maka pemikiran politik Islam itu akan melakukan kajian, akan memberitahu kita tentang gagasan
itu gagasan, nilai, institusi, dan praktek politik dalam tradisi Islam. Jadi bukan hanya pada gagasannya saja, bukan hanya pada nilai-nilai yang ada pada dua sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, tetapi kita juga, pemikiran politik Islam akan membahas bagaimana praktek politik dan tradisi dalam Islam terkait dengan praktek politik itu, mulai dari zaman klasik sampai zaman modern ini. Karenanya tidak salah kalau nanti di pemikiran politik Islam juga akan membahas bagaimana otoritas, legitimasi, keadilan, hukum, kepemimpinan, kemudian masalah warga negara, perang damai dan diplomasi. Jadi sangat-sangat luas kita akan berbicara tentang itu. Contoh saja misalkan ketika kita berbicara tentang bagaimana format suksesi dalam Islam, kita tentu harus merujuk kepada nilai-nilai yang ada dalam Islam. Contoh misalkan praktek suksesi kepemimpinan dalam Islam itu bisa dilihat prakteknya di zaman klasik sejak Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW wafat sampai misalkan sampai ke Khulafaur Rasyidin, dari Rasulullah SAW bagaimana suksesi itu ke Abu Bakar. Dan di situ Rasulullah tidak memberikan menunjuk langsung Abu Bakar sebagai khalifah atau pemimpin. Ada tradisi musyawarah di situ. Kemudian dari Rasulullah ke Abu Bakar seperti itu, dari Abu Bakar ke Umar dengan proses penunjukan, dari Umar ke Utsman dengan proses presidium, dan dari Utsman ke Ali dengan yang berbeda-beda lagi. Saya kira itu juga menjadi signifikansi bagaimana kita para pemikir Islam untuk melihat itu, melihat praktek yang terjadi dari sisi suksesi saja sudah ada variasi di situ, dan bagaimana nilai-nilai Islam itu nanti menaungi tentang kekuasaan dan seterusnya. Karenanya juga kita perlu tahu bahwa dari 57 negara Muslim yang tergabung dalam OKI, ternyata dari kacamata pemikiran Islam itu bahwa model negara itu tidak monolitik. Jadi kita tidak serta-merta menyebutkan bahwa negara yang ideal itu adalah negara Islam. Nah, maka dalam tradisi pemikiran politik Islam mungkin ada macam-macam interpretasi atau lebih kita sebut sebagai ijtihad politik. Nah, jadi ketika etika kekuasaan itu berbeda-beda, maka kita juga ada ijtihad politik. Jadi kalau apa yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin, ijtihad politik Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya, maka saya kira itu juga berlanjut pada ijtihad politik yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin seterusnya. Dan bagaimana kita di zaman modern ini mengkontekstualisasikan pemikiran politik itu menjadi lebih bermartabat, menjadi lebih signifikan bagi kemajuan modern. Karenanya kita tentu dalam kajian pemikiran politik Islam mulai dari teks, kemudian bagaimana teks Al-Quran dan hadis itu diinterpretasi, dilakukan ijtihad, kemudian melahirkan tradisi, kemudian nanti bagaimana vis-a-vis dengan konteks modern di zaman kita. Nah, itu saya kira sangat penting untuk melihat apa itu pemikiran politik Islam. Saya sebutkan tadi bahwa fondasi kanoniknya atau fondasi landasannya adalah tentu merujuk kepada prinsip-prinsip yang ada di dalam Al-Quran dan hadis misalkan. Dari sisi kepemimpinan, bagaimana kita menginterpretasikan Quran surat 4 ayat 58 tentang amanah dan keadilan. Bagaimana keadilan universal itu diinterpretasikan. Bagaimana kita menginterpretasikan bentuk negara dan seterusnya. Saya kira itu juga penting. Nah, selain Al-Quran tentu kita juga perlu memahami sunnah atau hadis Nabi sebagai turunan dari pelengkap Al-Quran. Kita mungkin dalam hadis kita disebutkan beberapa etika politik tentang kekuasaan, tentang pertanggungjawaban, bahwa menjadi pemimpin itu bukan hak istimewa tetapi justru merupakan amanah, sebagai pemegang amanah bagaimana itu. Nah, tetapi dua landasan kanonik ini perlu dilihat bukan hanya dari makna tekstualnya saja. Bagi para mahasiswa yang menggeluti pemikiran politik Islam, maka perlu melihat bagaimana menafsirkan Al-Quran secara kontekstual dalam isu-isu kepemimpinan, dalam isu-isu keadilan, dalam isu-isu maqasidus syariah dan seterusnya. Begitu juga melihat sunnah juga atau hadis Nabi, banyak hadis Nabi yang perlu kita
lihat secara kontekstual. Nah, saya telah menyebutkan bahwa ulama-ulama setelah kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan kemudian seterusnya ada Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan seterusnya, ternyata para scholar, ulama-ulama klasik, ternyata juga mereka tidak apolitis. Mereka juga mengkaji apa itu legitimasi, mengkaji apa itu tanggung jawab kekuasaan, ketertiban, keadilan, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena kalau kita melihat ulama klasik mulai dari Al-Mawardi dengan Al-Ahkam Al-Sultaniyah, ada Ibnu Taimiyah dengan Siyasah Syar'iyah, kemudian ada Muqaddimahnya Ibnu Khaldun. Ternyata tiga ulama klasik sebagai sampel ini, mereka juga berbicara bagaimana tentang kepemimpinan imamah, berbicara tentang bagaimana public order, tentang ketertiban publik, bagaimana untuk mengelola pemerintahan. Itu saya kira nanti mahasiswa pemikiran politik Islam perlu mengkaji Al-Ahkam Al-Sultaniyahnya Al-Mawardi. Begitu juga bagaimana karya-karya Ibnu Khaldun terkait dengan asobiyah, tentang siklus kekuasaan, terus kemudian mengapa ada kemunduran politik di dunia Islam, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ternyata dalam perkembangannya kalau kita baca buku-buku modern, buku-buku terkini, saya kira beberapa ulama internasional atau dalam international scholar, mereka juga mencoba mendiskusikan apa yang ada, nilai-nilai yang ada yang di dalam Al-Quran, kemudian dengan tantangan atau isu-isu modern. Karenanya bagaimana pemikiran politik Islam di zaman modern itu menghadapi teori negara bangsa, konstitusi, kolonialisme, otoritarisme, dan globalisasi. Dan yang paling signifikan saya kira bagaimana Islam memandang hubungan antara Islam dan negara. Sehingga nanti ada beberapa pecahannya antara Islam dan negara itu harus Islam ada di atas, negara di bawah, atau hubungannya ada negara di atas, Islam di bawah, atau ada yang simbiosis mutualisme bahwa antara Islam dan negara itu perlu duduk bersama. Nah, karenanya saya kira kalau kita baca penelitiannya Abu Al-Fadl itu tentang bagaimana Islam dan demokrasi. Tentu bukan hanya sekedar mengatakan bahwa is Islam compatible with democracy or not, tetapi juga berbicara bagaimana ruang publik dibuka dalam Islam, dan bagaimana kalau dalam bahasa An-Naim, bagaimana antara negosiasi negara sekuler dengan nilai-nilai syariah dan HAM dan kewarganegaraan dan seterusnya, yang terusnya. Saya kira juga bagaimana Wael Al-Halak mencoba mengkritisi kritik moral atas negara modern. Nah, kalau mahasiswa-mahasiswa di Magister Pemikiran Politik Islam itu bisa meneruskan tradisi apa yang dilakukan oleh ulama klasik dan juga ulama modern atau Muslim scholar di internasional, saya kira ini menarik untuk kita bahas. Nah, begitu juga tentang Kezia Ali yang berbicara tentang bagaimana Islam merespon gender, Islam merespon LGBT, Islam merespon etika sosial yang merupakan hal-hal yang menarik di dunia modern. Nah, pada konteks sekarang, saya kira ada beberapa isu yang ingin saya jadikan sebagai contoh. Contoh misalkan isu yang sering berkembang dan stereotyping di media barat terutama bahwa Islam identik dengan radikalisme, terorisme, dan deradikalisasi. Saya kira ini perlu dijawab oleh para scholar pemikiran politik Islam. Benarkah Islam mendorong radikalisme? Benarkah Islam mendorong terorisme? Atau itu hanya bangunan stereotyping yang dibuat oleh media? Karena kita tahu dari sisi pemikiran politik Islam bahwa ekstremisme, radikalisme pertama tidak hanya hadir di agama Islam. Di agama apapun tentu selalu ada apa yang disebut dengan radikalisme, apa yang disebut dengan ekstremisme. Dan yang kedua, kita perlu memahami bahwa penyebab ekstremisme dan radikalisme itu tidak serta-merta adalah sesuatu yang tunggal, tidak serta-merta adalah karena alasan teologis. Mungkin betul ada anggapan sebagian
pemeluk agama itu menjadikan akar-akar radikalisme itu berasal dari pemahaman teologis dan pemahaman terhadap teks keagamaan. Tetapi yang perlu dicatat adalah sebagai mahasiswa atau sebagai scholar yang memahami pemikiran politik Islam, maka perlu membedakan antara jihad yang sering diidentikan sebagai perlakuan radikalisme dan sebagainya, padahal makna jihad itu sendiri itu sangat variatif. Bahkan dalam tradisi keilmuan keislaman, ketika kita interpretasikan secara kontekstual, yang disebut dengan jihad itu adalah mengemukakan atau bekerja dengan sekuat tenaga untuk memecahkan masalah, bahkan termasuk belajar dengan sungguh-sungguh adalah bagian dari jihad. Mengkaji Al-Quran secara sungguh-sungguh itu bagian dari jihad. Bukan hanya jihad itu identik dengan kekerasan. Bahkan dalam tradisi Islam, seorang ibu yang susah payah melahirkan kemudian dia meninggal, itu juga bagian dari jihad dan bisa mati di jalan Allah gitu kan. Nah, itu jadi sangat 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 luas maknanya. Nah, itulah kerangka pemikiran yang perlu dibangun bagi scholar yang tahu betul terkait dengan pemikiran Islam. Nah, karena tadi kita tidak hanya menjadi apologis bahwa kita akan jauh dari radikalisme, bahwa radikalisme tidak semata-mata didasarkan karena pemahaman teks keagamaan, tetapi kita juga perlu memberikan kerangka respon terhadap pada orang-orang atau sebagian kelompok orang yang terlibat radikalisme. Kalau dalam praktek di Indonesia misalkan ada deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT ya, misalkan deradikalisasi perlu lebih dari pendekatan keamanan. Bukan hanya deradikalisasi itu hanya dari sisi keamanan, tetapi perlu dilihat bagaimana para pemikir politik Islam meluruskan secara teologis, mengkoreksi makna takfir, mengkoreksi makna jihad, dan kemudian dari koreksi itu sehingga orang tidak melegitimasi kekerasannya based on religious text, based on Al-Quran dan seterusnya dan terusnya. Karenanya para pemikir politik Islam mencoba untuk secara teologis mencoba untuk mengkoreksi takfir, makna jihad dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian juga bukan hanya itu, dari sisi sosial bagaimana pemikiran politik Islam, teks-teks keagamaan berbicara tentang keharmonisan dalam keluarga, bagaimana berbicara tentang pentingnya pemahaman pendidikan, bagaimana cara mengintegrasi sosial di antara keluarga yang mungkin sebagian anggotanya ada terlibat radikalisme. Kemudian juga para scholar pemikiran politik Islam mempunyai tanggung jawab moral di zaman digital ini. Saya kira bagaimana kita perlu membangun narasi yang positif terkait dengan apa itu makna jihad, apa itu koreksi makna takfir melalui narasi tandingan digital. Karena saya kira di zaman sekarang ini kita tidak bisa terlepas dari apa yang disebut dengan media sosial atau media-media digital lainnya. Begitu juga saya kira dalam pemikiran politik Islam perlu mendiskusikan mengatasi marginalisasi politik yang ada di sebagian kelompok, kemudian represi politik, apalagi korupsi dan ketidakadilan juga sangat merajalela tidak hanya di Indonesia tetapi di dunia lain. Nah, karenanya itu perlu juga menjadi bahan rancangan bagi para pemikir politik kita untuk merespon itu. Isu yang kedua yang sering lahir adalah isu tentang Islam dan demokrasi. Tetapi saya sebutkan tadi bahwa kita tidak hanya mendiskusikan is Islam compatible with democracy or not, tetapi bagaimana nilai Islam menerangi institusi modern yang dikatakan bahwa pada zaman sekarang ada institusi modern negara bangsa yang demokratis itu adalah sebagai salah satu untuk saat ini dianggap sebagai konstitusi atau institusi modern yang dianggap termasuk sesuatu yang paling ideal untuk saat ini. Nah, karenanya kita perlu menjelaskan apakah Islam terkait dengan bagaimana ketegangan yang sering muncul antara kedaulatan Tuhan dengan kedaulatan rakyat, bagaimana syariah dengan konstitusi seperti yang
dijelaskan oleh An-Naim, kemudian bagaimana antara mayoritas dan pelindungan minoritas, nilai moral agama dan pluralitas warga, kemudian nanti kita mencoba melihat titik temu nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai kemodernan, mungkin kita ada suro dan partisipasi, ada pembatasan kekuasaan dengan adanya trias politika dan bagaimana dalam Islam, akuntabilitas pemimpin yang amanah, keadilan, dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu juga isu yang ketiga, misalkan isu tentang HAM dan gender. Perdebatan utamanya adalah sebenarnya lahir pada tafsir teks, konteks, negara, dan standar dan hak universal. Kalau misalkan ada ayat misalkan berkaitan dengan seolah-olah Islam identik dengan poligami, misalkan dengan ayat yang mengatakan bahwa bagi umat balakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'a, itu kan seolah-olah kalau kita memahami secara tekstual, seolah-olah Islam tidak mengakui kesetaraan gender. Tetapi kalau kita bahas secara kontekstual, ayat itu sebenarnya fa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Di sana misalkan bahwa kalau kita tidak bisa tidak bisa adil, maka cukup satu. Nah, ini kalau kita menggunakan tafsir kontekstual, ini ingin mengatakan bahwa Tuhan tahu bahwa manusia laki-laki itu jarang bisa yang adil. Karenanya sebenarnya konteksnya adalah bahwa nggak bisa adil, kalau jarang bisa adil maka cukup satu. Kira-kira begitu. Saya kira ini pondasi yang harus adanya makna interpretasi terhadap teks-teks Al-Quran, dan itu bisa dilakukan oleh para sarjana sekolah pemikiran politik Islam. Kemudian karenanya juga PPI dapat berkontribusi dalam mengkritik tafsir patriarki sambil tetap bekerja dari dalam tradisi Islam. Jadi tidak terlepas dari tradisi Islam. Kalau misalkan ada ayat Al-Quran atau ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa sebuah negara tidak akan makmur, tidak akan maju kalau dipimpin oleh perempuan. Bagi para pemikir politik Islam, pemikiran politik Islam, itu harus dilihat konteksnya. Benarkah Nabi mengatakan itu? Apakah hadisnya itu adalah hadis yang sahih atau tidak sahih? Atau konteks Nabi mengatakan, kalaupun sahih, konteks Nabi mengatakan bahwa akan hancur sebuah negara kalau dipimpin perempuan, itu juga bisa ditelaah dalam perspektif pemikiran politik Islam. Nah, kemudian yang selanjutnya tentu kita akan berbicara, pemikiran politik Islam juga akan berbicara terkait dengan pemerintahan modern dan etika kekuasaan. Saya kira ukuran pemerintahan dalam pemikiran politik Islam itu adalah sangat jelas, amanah, keadilan, maslahat, dan akuntabilitas. Dan ini kalau vis dengan teori-teori modern, saya kira itu bisa kita diskusikan. Dalam pemikiran politik Islam, kekuasaan bukan milik pribadi, ia adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan kepada Tuhan. Jadi bukan hanya kepada rakyat tetapi juga kepada Tuhan. Jadi ketika ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa ini ja'ilun fil ardi khalifah, itu bagaimana pemaknaan khalifah? Tentu kekuasaan itu bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada rakyat tetapi juga kepada Tuhan. Yang terakhir juga mungkin ada isu diplomasi dan resolusi konflik. Tradisi Islam saya kira berbicara tentang bagaimana perdamaian, bagaimana perjanjian perlindungan dan mediasi. Kalau kita melihat praktek diplomasi yang dilakukan oleh ketika Nabi hijrah ke Madinah, kemudian mendatangi apa yang disebut dengan Piagam Madinah atau Madinah Charter, dapat dibahas sebagai contoh awal tata politik plural, bagaimana Nabi merangkul beberapa suku yang ada di Madinah kemudian bersama-sama untuk membangun peradaban Madinah atau Madinah City atau peradaban kota Madinah tanpa memandang misalkan dia satu agama tetapi dengan agama yang plural. Nah, karenanya saya kira nanti pada konteks modern bukan hanya melihat Piagam Madinah tetapi bagaimana OKI menjadi institusi politik diplomatik negara-negara muslim yang ada di dunia. Oke. Ini juga kita akan bicarakan karena waktunya, mohon maaf Pak Moderator, sedikit lagi. PPI juga saya kira perlu menjadi jembatan antara tradisi Islam, ilmu politik, hukum internasional, dan studi perdamaian.
Saya kira kita tidak bisa melepaskan sekarang dari bahwa negara-negara Muslim termasuk Indonesia, saya kira perlu berhubungan baik dengan tatanan negara yang sangat komplit dengan Barat, dengan Tiongkok, dengan Rusia, dengan India, dengan Global South, itu jadi penting. Nah, karenanya nanti pada tatanan dunia yang multipolar ini, PPI dapat memperkaya ilmu politik modern dengan etika keadilan, dengan martabat kemanusiaan dan perdamaian. Juga mungkin PPI bisa merespon isu perang, isu pengungsi, isu Islamofobia, isu global warming yang sekarang sangat mengkhawatirkan, dan ketimpangan lain melalui etika politik yang kita dapatkan dari pemikiran politik Islam. Terakhir, inilah saya kira kontribusi akademik dari PPI. PPI adalah disiplin ilmiah, bukan propaganda politik, dan bukan apologetika semata, tetapi PPI perlu menjelaskan bagaimana hubungan Islam, kekuasaan, hukum, dan negara secara historis kritis. Juga PPI saya kira sangat berperan penting dalam mengkritisi ekstremisme dari dalam tradisi Islam. Kemudian pada akhirnya PPI membuka dialog antara Islam dan demokrasi, Islam dan HAM, Islam dan gender, Islam dan pemerintahan modern, sehingga PPI bisa memperkaya teori-teori terkait dengan hubungan internasional, dengan perdamaian, dan seterusnya dan seterusnya. Dari sisi pendidikan, mungkin PPI bisa mendidik, melahirkan para politisi Muslim yang moderat, tetapi sekaligus kritis dan bertanggung jawab, sehingga kalau para politisi di Indonesia, para politisi Muslimnya moderat, kritis, dan bertanggung jawab, saya kira itu akan memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum. Karenanya penutup saya ingin menyebutkan mengapa pemikiran politik Islam itu relevan, karena politik modern membutuhkan efektivitas sekaligus moralitas. Bukan hanya efektif, tetapi perlu landasan-landasan moral yang bisa diambil dari nilai-nilai agama, dalam hal ini Islam, yaitu bagaimana kontekstualisasi nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Karenanya kita tahu bahwa PPI berakar pada teks utama Islam dan hasanah intelektual yang panjang, membantu merespon radikalisme, demokrasi, HAM, gender, tata kelola, diplomasi, dan konflik, menyediakan bahasa etika, amanah, keadilan, kemaslahatan, perdamaian, dan martabat manusia, menjadi medan ijtihad intelektual. Jadi saya kira orang-orang yang masuk ke magister pemikiran politik Islam itu menjadi mujahid intelektual untuk menjawab krisis global, terutama dari sisi politik. Dan akhirnya kita bertanya bagaimana kekuasaan dapat dijalankan secara adil, amanah, dan manusiawi. Mudah-mudahan itu bisa diisi oleh alumni-alumni magister pemikiran politik Islam. Ini beberapa referensi yang kita baca, dan terima kasih Pak Moderator, dan mungkin kita bisa mendiskusikan bagaimana PPI dapat diterjemahkan menjadi agenda akademik, kebijakan publik, dan pendidikan politik yang relevan bagi dunia kontemporer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.